Eh, Sambil Dr. Nurul mempersiapkan, saya akan mencoba membacakan CV singkat beliau. Dr. Nurul Fitria ini adalah periset di Pusat Riset Rekayasa Genetika. Beliau menyelesaikan S1-nya di Universitas Hasanuddin, betul ya, Mbak Nurul? Kemudian S2 dan S3-nya di Institut Pertanian Bogor. Beliau sekarang di Pusat Riset Rekayasa Genetika dan sedang melakukan penelitian terkait dengan ketahanan tanaman padi terhadap penyakit. Silakan, Dokter Nur. Silakan, Mbak. Terima kasih, Mbak Ade. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Oke, terima kasih sebelumnya Sudah saya jelas. ucapkan Mungkin di Assalamualaikum slideshow, Mbak Nurul. Oke, Mohon maaf di slideshow. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak dan Ibu peserta Friday Scientific Sharing Seminar. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi info terkait riset yang sedang dilakukan oleh kelompok riset saya dengan topik penerapan marker molekuler dalam seleksi pemulihan padi terhadap ketahanan penyakit BLAST. Seperti kita ketahui bahwa produktivitas padi dipengaruhi oleh banyak faktor dan salah satunya adalah serangan hama dan penyakit, di mana hama dan penyakit ini secara signifikan mengakibatkan penurunan produksi dan dapat menyebabkan kegagalan panen, khususnya di daerah endemik hama dan penyakit tersebut. Nah, salah satu penyakit utama yang sering ditemukan menyerang tanaman padi adalah penyakit BLAST. Penyakit BLAST disebabkan oleh penyakit BLAST adalah serangan disebabkan oleh cendawan atau jamur Picularia oryzae, yang mana kalau ketika serangan ini pada fase stadium vegetatif akan menyebabkan kematian tanaman, sedangkan pada fase generatif akan menyebabkan bulir padi menjadi hampa atau tidak berisi. Nah, ini akan menyebabkan produksi padi menurun dan menyebabkan mengancam nantinya jika tidak diatasi akan menyebabkan ketahanan pangan terancam. Nah, tanaman padi bercak BLAST itu sendiri bisa terlihat dari bentuk bercak yang khas dengan bentuk belah ketupat dengan kedua ujung runcing, di mana sekitarnya di mana tepi bercak berwarna coklat dan di bagian tengahnya berwarna putih keabu-abuan. Untuk varietas padi yang rentan, maka bercak ini akan bertambah besar ukuran, bisa mencapai panjang 1 sampai 1,5 cm dan lebar 0,3 sampai 0,5 cm. Nah, serangan BLAST itu sendiri di Indonesia bersifat fluktuatif selama 10 tahun terakhir. Di sini adalah beberapa data yang saya dapatkan, yang saya bikin dalam grafik dari data PPID tahun 2022, di mana di sini terlihat serangan BLAST itu fluktuatif, tapi tidak menurun ya, maksudnya ada prosesnya naik terus. Khusus di pandemik itu terjadi penurunan karena kondisi pandemik menyebabkan juga proses perekonomian juga berhenti sejenak. Jadi termasuk jadi tidak terlihatnya tidak tinggi karena kondisi pandemik tadi. Tapi saat ini yang saya baca kejadian-kejadian BLAST itu pun masih tinggi di daerah sentral penanaman padi, khususnya di Jawa Barat. Di mana dari temuan untuk Picularia sendiri memiliki keragaman genetik yang tinggi karena kan kemampuannya untuk melakukan reproduksi secara seksual maupun aseksual, sehingga selalu dihasilkan ras-ras baru. Dari temuan didapatkan 21 ras Picularia yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Picularia sendiri penyakit ini memiliki siklus hidup dengan diawali dengan ketika conidium bersel 3 menempel pada permukaan daun secara adhesi dengan sifat hidrofobik. Selanjutnya melakukan proses perkecambahan membentuk grantum, kemudian grantum ini melakukan proses diferensiasi membentuk apresorium. Nah, apresorium yang terbentuk ini kemudian mengalami proses melanisasi yang menyebabkan terbentuknya kapak penetrasi. Nah, ketika kapak penetrasi ini berkembang, akan masuk melakukan penetrasi ke dalam sel epidermis dan terjadi invasi pada sel inang. Lesi penyakit akan terlihat setelah
72 sampai 96 jam inkubasinya. Jadi terlihat bercak jelasnya setelah 72 sampai 94 jam. Nah, pengalihan bas itu sendiri dapat dilakukan dengan beberapa teknik. Salah satunya adalah teknik budidaya, kemudian teknik penggunaan fungisida, dan selanjutnya adalah teknik penanaman varietas tahan. Maaf, saya ulangi dulu. Untuk penanaman varietas tahan itu sendiri adalah salah satu metode. Oh, nggak jalan. Maaf, jadi nggak jalan. Penanaman tahan sendiri adalah metode yang paling efektif, signifikan mengurangi penurunan hasil dan ramah lingkungan. Nah, perakitan varietas tahan ini dilakukan dapat dengan merakit varietas tahan belas baru ataupun memperbaiki atau meningkatkan varietas unggul yang telah patah ketahanannya. Nah, untuk mempercepat proses dihasilkan varietas dengan sifat ketahanan belas tadi dapat dilakukan dengan pendekatan bioteknologi, yaitu marka molekuler sebagai alat seleksi dalam suatu pemilihan tanaman, dalam suatu kegiatan pemilihan tanaman, sehingga membantu pemilihan menghasilkan varietas lebih cepat atau varietas baru yang lebih cepat. Hal inilah yang melatar belakangi kami melakukan riset ini. Nah, ini adalah kelebihan dari pemanfaatan marka molekuler adalah menggabungkan metode pemilihan backcross atau selang balik dan marka molekuler dalam seleksi. Di mana seleksi bukan hanya fenotipe tapi dilakukan secara genotipe menggunakan marka molekuler gen target. Nah, ini seleksi ini meningkatkan efisiensi seleksi, terus ketepatan dan mempercepat proses integrasi suatu gen. Metode ini memotong beberapa generasi varietas yang diinginkan. Varietas yang dapat kita peroleh bisa di BC4, 3, dan 2. Kelebihannya metode ini dapat diterapkan untuk varietas unggul yang memiliki performa bagus dalam produksi. Nah, ini adalah metode MAPS, gabungan metode silang balik dan penanda marka molekuler. Metode ini lebih cepat, efisien, dan ketepatan tinggi dibandingkan teknik konvensional, di mana di MAPS ini ada 3 seleksi, yaitu seleksi foreground, seleksi rekombinan, dan seleksi background. Nah, dari hasil penelitian ini didapatkan varietas tahan pada generasi BC2 dengan memotong banyak generasi backcross. Nah, ini adalah roadmap kegiatan penelitian dari kegiatan kelompok riset kami adalah memperbaiki sifat ketahanan belas pada padi varietas unggul. Tahapan 1 sudah dilakukan dari tahun 2013 dan 2016 sebelum saya masuk di BRIN. Kemudian tahun selanjutnya kami lakukan perbaikan atau meningkatkan sifat ketahanan belas pada padi varietas impari 32 dengan menggunakan galur monogenik belas. Nah, ini berikut adalah donor gen ketahanan belas, yaitu IRBL Theta 2RE dan IRBL KP60 yang merupakan galur monogenik belas dari IRI yang membawa 2 gen, yaitu gen PITA2 dan PIK yang memiliki spektrum ketahanan luas terhadap penyakit belas. Nah, ini juga informasi yang didapat dari penelitian sebelumnya untuk marka molekul untuk gen PITA2 pada galur IRBL Theta 2RE, di mana dari 25 pasang primer gen PITA yang di screening didapatkan 10 primer yang dapat mendeteksi gen PITA pada IRBL Theta 2, di mana sifat markanya bersifat dua tipe, yaitu dominan dan kodominan. Kalau dominan hanya muncul di tetua IRBL Theta 2RE, dan kalau kodominan muncul di kedua tetua yang mana ukurannya berbeda. Selanjutnya untuk marka molekuler untuk gen PIK pada IRBL KPK60, dari 39 marka yang diseleksi terdapat 36 marka yang berhasil mendeteksi gen PIK dari donor IRBL KP60, di mana marka yang dihasilkan berupa 2 tipe juga sama, marka dominan dan kodominan. Selain melakukan seleksi menggunakan marka molekuler, kami juga melakukan seleksi fenotipe dengan menggunakan isolat ID96 yang merupakan
isolat lokal asli Indonesia dengan morfologi sama seperti umumnya Piculariaceae, dengan warna koloni hitam pekat dengan virulensi bervariasi antara 1,9 sampai 5,2% dengan virulensi tertinggi pada Ipari 23. Reaksi rentan terlihat pada padi R64, IPA 28, Impara 9, dan Ciherang serta Limboto. Ini dalam tahapan pertama adalah integrasi PITA 2 ke dalam padi cerang yang dilakukan tahun 2013 sampai 2016, di mana akan dilakukan persilangan pembentukan populasi F1 sampai BC3. Hasil persilangan kemudian diseleksi dengan menggunakan isolat terpilih tadi ID96, kemudian dihasilkan. Kemudian hasil sebelum diseleksi dicek juga DNA-nya dengan seleksi genotipe dengan marka terpilih. Kemudian dilakukan seleksi ini baik fenotipe dan genotipe itu pada turutan back cross BC1, BC2, dan BC3. Dan terakhir kami mendapatkan beberapa galur yang memiliki ketahanan terhadap neck blood, di mana galur BC3 yang terpilih itu memiliki karakter agronomi BC3 yang tahan dan memiliki karakter agronomi sama dengan cerang dengan tingkat dan bentuk tanaman yang seragam. Keragan ini adalah keragan gabah BC3 harapan, berbeda nomor galurnya. Kalau yang tadi di atas yang sebelumnya adalah spesifik tahan neck blast, sudah diuji dengan menggunakan neck blast, sedangkan yang ini beda nomor galur, tapi ini untuk peragaan gabah BC3 yang mirip dengan galur Ciherang. Nah, ini kegiatan riset selanjutnya adalah meningkatkan sifat ketahanan blast pada padi Impari 32. Ini adalah persiapan tetua persilangan. Kami menggunakan tetua persilangan itu dengan beberapa kombinasi persilangan yang saat ini sedang berlangsung. Dengan tetua BC1 F1 PITA 2 dan BC1 F2 PIK, dan tetua monogenik blast yaitu IRBL KP 60 dan IRBL Theta 2RE. Ini adalah kegiatan ketika kami sudah melakukan proses pengambilan sampel untuk identifikasi molekuler menggunakan marker terpilih. Prosesnya saat ini, dan ini adalah tahap kegiatan persilangan yang sedang dilakukan saat ini dimulai bulan ini. Demikian hasil kegiatan riset yang kami sudah dapat itu dipublikasi di beberapa artikel. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kegiatan sebelumnya yang mendanai USEP Indonesia, kemudian juga riset selanjutnya didanai oleh Rumah Program Bibit Unggul Organisasi Riset Pangan dan Pertanian anggaran tahun 2023. Demikian, terima kasih. Terima kasih Mbak Nurul. Bapak Ibu mudah-mudahan masih menyimak ya, masih setia menyimak menyimak presenter yang kedua ini. Ini mengenai tanaman padi yang tahan terhadap blast dengan menggunakan aplikasi marka molekuler. Bapak Ibu monggo dipersilahkan untuk bertanya secara langsung kepada Pak Nurul. Nanti kalau misalnya kalau misalnya masih ada waktu, nanti saya akan bacakan juga pertanyaannya di chat room. Silahkan, barangkali ada yang mau bertanya. Mohon raise hand terlebih dahulu. Sepertinya belum ada yang ingin bertanya secara langsung. Ini saya akan bacakan dulu saya ya, mau Pak nanya, Nurul. Bu, halo. Oh, yes. Halo, iya. Saya Silakan. Joko mau nanya, ini yang iya, Pak, mangga. blast tadi itu, yang gen itu apakah sudah diuji sampai neck blast, Bu? Soalnya di daerah-daerah pertanian itu yang jadi masalah itu justru di neck blast-nya. Begitu tanaman bagus, pas saat bermala itu tiba-tiba diserang blast, hasilnya langsung habis. Itu aja Bu pertanyaan, terima kasih. Baik, Pak Joko, terima kasih. Silakan Pak Nurul. Oke, makasih pertanyaannya Pak Joko. Saya mencoba jawab. Saya melakukan inokulasi neck blast itu pada BC3
yang sudah positif, saya coba secara nggak di lapang Pak, tapi dalam proses rumah kaca. Jadi saya melakukan inokulasi pada galur-galur BC3 dengan menempel inokulat blastnya tadi yang ID96, terus di bagian malai, tapi sebelum malainya mengisi ya Pak, jadi di tiap tanaman itu kami melakukan 3 ulangan, dan memang ada beberapa yang tahan dari 60-an yang saya coba, yang tahan itu sekitar 11 galur. Nah itu yang tahan terhadap neck blast. Tapi di lapangan belum pernah dicoba Bu ya yang belum Pak. endemic neck blast ya? Belum, jadi masih istilahnya buatan lah, masih dibuat cek. Jadi saya mencoba saja waktu itu. Lihat neck blastnya bisa nggak? Mudah-mudahan kalau Bu nanti di lapang juga tetap tahan. Amin. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Pak Joko. Ya, ini mungkin juga ada kaitannya sama pertanyaan yang ada di chatroom. Ini ada Pak Susilo lagi. Pak Susilo telah menyilangkan varietas IR64 dengan Impari 32 dan varietas Membramo. Kemudian dia sudah dia mendapatkan 15 genotipe yang mampu bertahan dari 15 genotipe yang mampu bertahan, namun ketika memasuki fase generatif 20% malainya malah hampa. Nah ini ya mungkin tadi juga Pak itu mungkin serangan neck blast mungkin ya. Silakan Mbak Nurul mungkin bisa menanggapi. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin karena saya juga bukan yang lama banget, tapi kemungkinan besar kondisi lingkungan juga sangat mempengaruhi kejadian penyakit tadi. Jadi mungkin maaf Mbak Ade tadi sampai di mana tadi pertanyaannya? Jadi dia bisa bertahan. Jadi ketika memasuki fase generatif 20% malainya hampa. Jadi ketika mungkin neck blast itu ya Mbak ya kan, blast itu bisa menyerang fase vegetatif dan juga fase generatif. Gitu. Ketika fase vegetatif dia leaf blast ya kan, leaf blastnya gitu. Ketika fase generatifnya neck blastnya itu gitu mungkin yang terjadi. Makanya dia kehilangan malainya hampa bisa sampai 20%. Ya, kemungkinan. Nah, pertanyaannya gimana cara menanggulangi agar dapat berisi secara sempurna gitu katanya. Mungkin melakukan seleksi lagi lebih. Saya nggak lihat jawabannya, pertanyaannya di mana. Saya belum setruk. Ada di chatroom. Nggak lihat saya Mbak Ade, kayaknya saya masih ini. Oh, share screen ya. Saya lupa tadi matiinnya gimana ya. Stop di atas. Oh ya, stop. Ya. Bentar ya Pak, saya belum lihat. Jadi ada 100 genotipik saya yang hanya berhasil 15 genotipe yang mampu bertahan. Mungkin dia saya nggak tahu nih apakah yang 100 genotipik ini Pak Susilo melakukan seleksinya berdasarkan apa gitu ya? Pak Susilo ada di ruangan ini atau join di Zoom ini, bisa mungkin untuk memperjelas pertanyaannya. Oh, dia menggunakan kemungkinan sih faktor genetik juga mempengaruhi kali ya. Ya, kalau misalnya Impari 32 itu kan dia hanya tahan terhadap 2 ras kalau nggak salah ya. Dia justru unggulnya di HDB. Iya, kalau yang Impari. Ya. Nah, tapi saya nggak tahu nih kalau Membramo juga apakah dia memiliki sifat tahan terhadap blast atau tidak. Pak
Susilo, apakah join di sini? Mungkin saya kurang tahu permasalahannya di mana ya, karena ini juga kasus baru buat saya. Mungkin genotipe. Jadi dia dapat 100 genotipe, kemudian mungkin diuji ya, maksudnya dia diuji dengan ketahanannya terhadap BLAST, bertahan 15 genotipe, tapi kemudian ketika itu mungkin kasusnya tadi seperti yang Pak Joko katakan bahwa ketika dia tahan terhadap leaf blast belum tentu tahan terhadap neck blast. Iya, saya kurang tahu, saya belum bisa menjawab pertanyaan ini Pak Susilo, karena saya kurang tahu background-nya bagaimana ketika apakah terjadi proses incompatible ketika proses persilangan atau hasil anakannya, saya kurang tahu. Ya, baik, karena memang ini sudah hampir berakhir ya waktunya, masih ada waktu sih sekitar 10 menitan lagi. Mungkin ada yang lain dari audiens atau Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Mbak Nurul. Saya persilahkan. Kalau saya boleh bertanya Mbak Nurul. Silakan Mbak Ade. Ya, enggak. Mungkin Silakan, yang lain, boleh. Mbak, silakan. Boleh Mbak Ade. Pemilihan Impari 32 mungkin Mbak Nurul bisa dijelaskan. Oke, jadi kenapa memilih Impari 32? Tujuannya adalah meningkatkan sifat ketahanan BLAST dari Impari 32 itu sendiri. Terkait dengan ketahanan terhadap BLAST. Sebelumnya kan Ciherang itu dirakit di awal, tapi bedanya di Ciherang itu karena sudah nggak tahan warna. Jadi pilihan selanjutnya adalah Impari. Kenapa memilih Impari 32? Karena turunan dari Ciherang juga, Mbak Ade. Jadi kurang lebih sama. Jadi bisa diaplikasikan dari yang penelitian selanjutnya ke penelitian berikutnya yang sedang berlangsung saat ini. Dan saat ini juga Impari sudah mulai disukai, maksudnya sudah mulai disukai petani gitu tadi. Ya, sepertinya memang Impari banyak disukai. Kemarin juga saya ditanya tentang Impari ini, apakah bisa, mereka bilang apakah saya bisa pesan benih Impari ke Mbak, katanya gitu. Saya ditanyakan untuk memesan benih Impari gitu, Impari 32. Mungkin itu saja. Apakah masih ada di sini? Di chatroom sudah tidak ada. Ini persilangannya secara set kompatibel Bu, dan saya melakukan backcross kembali ke Impari 32. Tapi memang Impari itu kan hanya beberapa ya, maksudnya hanya tahan terhadap 2 ras kalau nggak salah. Iya, Silakan, persilangannya. Baik, nanti ini mungkin nanti untuk yang Pak Susilo nanti bisa ngobrol langsung dengan Mbak Nurul. Ini ada pertanyaan lagi yang terakhir, karena waktu ya kita langsung ke Pak Fikri Faruqi. Dia bertanya, setelah dilakukan pengujian molekuler, gen apa saja yang mempengaruhi sifat ketahanan neck blast tersebut? Gen kuantitatif atau kualitatif ya Bu? Oke. Kalau untuk neck blast itu, kalau yang saya kerjakan ini adalah menggunakan gen yang kualitatif, maksudnya gen mayor, maksudnya gen kualitatif ya. Jadi tidak dipengaruhi, maksudnya gen mayor. Tapi kalau untuk neck blast itu mungkin banyak gen yang terkait di situ. Jadi mungkin perlu penelitian lebih lanjut terkait neck blast itu sendiri, karena ini juga masih belum banyak penelitian terkait dengan gen-gen yang mempengaruhi neck blast tadi. Jadi masih secara umum menggunakan ketahanan terhadap blast, maksudnya gen-gen blast saja. Ya, jadi hingga saat ini yang masih banyak diteliti adalah gen terhadap, maksudnya ketahanan terhadap leaf blast ya, bukan neck blast. Neck blast biasanya memang pengujiannya juga pada tahap
persemaian gitu ya, masih awal-awal gitu, masih awal tahap persemaian. Dan Mbak Nurul sebenarnya sudah melakukan uji ketahanan terhadap NEC Plus-nya gitu untuk beberapa galur. Itu ada 11 galur tadi ya Mbak Nurul ya yang sudah teruji dengan untuk NEC Plus-nya gitu. Tapi itu pun masih di skala rumah kaca, bukan belum di lapang. Ya. Begitu, kemudian ada pertanyaan lain. Pak Fikri, mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lain. Kalau tidak, mari kita tutup saja. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Saya tutup Friday Scientific Sharing Seminar hari ini. Terima kasih Prof. Agung yang sudah bersedia hadir pada siang ini dan berbagi cerita mengenai bolet ya Pak, mengenai ubi jalar gitu ya. Dan terima kasih juga Mbak Nurul sebagai narasumber berikutnya yang telah berbagi cerita mengenai BLAST. Saya tutup Friday Scientific Sharing Seminar hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator, ke MC, maaf ke MC. Terima kasih. Terima kasih pada Ibu Ade Nena Nur Hasana yang telah memandu sesi pemaparan dan diskusi yang sangat menarik pada hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin serta kawan BRIN yang berbahagia, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyimak dari awal sampai akhir acara. Kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi presensi yang sudah di-share oleh panitia di kolom chat. Saya Sri Handayani dan mewakili panitia yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi pada acara Friday Scientific Sharing Seminar yang akan datang. Terima kasih, salam sehat Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.